Hai guys, saya Rahel Dwi Putri Sipayung. Saya dari Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Non-Formal. Kali ini saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar memiliki staf sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Ada beberapa peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar, yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajaran, metode, dan penilaian. Dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah, berkontribusi kepada seleksi, pengembangan profesional dari guru yang lain, berkoordinasi atau pengelolaan pekerjaan guru-guru lain, melakukan pengolahan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Selanjutnya, kerangkaian manajemen sekolah dasar. 1. Jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, wewenang yang delegasikan kepala sekolah. Yang keempat, pengaturan untuk melakukan orientasi pembayaran. Yang kelima, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang keenam, peraturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Yang ketujuh, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum. Kemudian, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Perencanaan sebuah kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawaian, dan orang tua. Kegiatan akademik diantara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Persiapan anggaran tahunan yang menentukan penerimaan dan pengeluaran, persiapan jadwal kegiatan, penyediaan pegawai, penyediaan peralatan termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan, menyediakan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan, organisasi kegiatan, pemeliharaan catatan, pengawasan kelas secara reguler, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun, dan promosi siswa sekelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerja. Kemudian, sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil yang tes yang baik. Di sini ada sekolah dasar yang baik adalah sebagai berikut. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan, keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, berkelanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajar, pendekatan pembelajaran yang struktur, pengajaran yang menantang secara intelektual, lingkungan yang berpusat pada pekerja, dan lingkungan kerja yang positif. Tugas yang jelas, komunikasi yang baik antara siswa dan guru secara catatan tertulis, keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan pekerjaan yang ditunjukkan dengan penilaian. Kemudian, fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar secara administrator bersama dan melalui orang lain berupaya mencari tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi
anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Kemudian penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancangkan dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik prarana psikomotor daripada hanya sekadar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Perhatian sarana dan prasarana pendidik, pengembangan dan ketersediaan bahan ajaran, penambahan intensitas pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu 1. Strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar daripada input oriented. Yang kedua, pengolahan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Itulah penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih.